Di awal kita buka Laundry Coin, orang kan banyak yang belum tahu. Jadi nggak mau, saya harus edukasi dulu nih. Laundry Coin tuh kayak gimana sih? Orang tuh selalu berpikiran, oh laundry tuh selalu kiloan atau satuan dan mahal gitu identiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami owner dari Imah Laundry Coin. Nama saya Yoga Baskara. Nama saya Enji. Kami beralamat di Jalan Ciawi Tali Raya nomor 35. Tepatnya di dekat Pemkot Cimahi. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Di sini kami menyediakan jasa laundry coin ya. Jasa laundry coin itu bisa self service dan bisa juga drop off. Self service itu di sini dimana pengunjung bisa mencuci pakaiannya sendiri, serasa di rumah sendiri. Jadi masukin pakaian sendiri, terus mengeringkan pakaian hingga melipat sendiri. Kami juga menyediakan parfum, berbagai wangi, dan pengunjung pun dengan bebas bisa menyemprot ke pakaiannya. Awal saya memilih bisnis laundry ini sebenarnya udah terkonsep dulu. Dari saya riset dulu, saya lihat gimana sih bisnis laundry itu. Akhirnya ada tante saya yang bisnis laundry juga di Jakarta. Nah, saya lihat berkunjung ke sana, tapi laundry kiloan. Akhirnya dapat masukan bahwa ada laundry coin dengan konsep koin yang bisa self service. Nah, itu meminimalisir resiko gitu. Nah, akhirnya saya riset lah, saya cari-cari bagaimana kalau saya membuka usaha laundry coin tepatnya di Bandung atau Cimahi ini gitu. Dengan riset yang banyak, saya lihat di YouTube lah, saya searching di internet, Instagram atau apapun itu, saya pokoknya semua media informasi kita gali lah gitu. Sampai menentukan akhirnya laundry coin. Kenapa nggak laundry kilo sih sebenarnya kan? Nah, saya tuh ngelihat di sini agak sedikit yang membuka laundry coin konsepnya. Jadi saya mau coba dari yang lain dan layanan saya juga bisa lebih cepet lah mudah-mudahan dibandingkan dengan laundry yang lain juga. Di usaha saya ini ada suka dukanya, pastilah setiap usaha tuh ada suka dukanya. Nah, kalau saya sih suka dukanya ya cukup imbang lah ya dibilang gitu. Nggak ada usaha tuh yang selalu duka terus, pasti ada sukanya gitu. Di awal kita buka Laundry Coin, orang kan banyak yang belum tahu. Jadi nggak mau, saya harus edukasi dulu nih. Laundry Coin tuh kayak gimana sih? Orang tuh selalu berpikiran, oh laundry itu selalu kiloan atau satuan dan mahal gitu identiknya. Dengan konsep saya dilihat dari mesin apa, dilihat oh kayaknya mahal nih gitu. Padahal murah sebenarnya kalau kita bisa ngasih tahu ke konsumen, nyampein kenapa laundry coin tuh bisa murah gitu ya. Gitu. Nah, terus kalau suka dukanya itu di awal kita buka tuh saya sampai nyebar brosur sendiri gitu ya. Iya. Berdua kita nyebar brosur. Supaya kita bisa nyampein ke konsumen yang nanya, ini apa? Ini laundry coin, seperti apa laundry coin itu gitu. Karena kalau kita suruh orang lain belum tentu orang lain bisa menjelaskan sebenarnya kayak gitu. Dan ya gimana ya? Kami baru buka laundry ini tuh kurang lebih 4 bulan 5 bulan lah ya. Iya. Gitu. Dan 1 bulan langsung libur. Baru 2 bulan beroperasi gitu. Nah, di situ saya kira tuh bakal ditinggalin konsumen mungkin kan. Wah, baru buka kok udah tutup, lumayan lama lagi tutupnya. Ternyata makin banyak alhamdulillah makin banyak yang datang gitu. Terus yang nggak disangka-sangka tuh saking penuhnya kita harus tutup pintu toko supaya orang tuh nggak bisa masukin lagi. Bukannya sombong, bukannya apa niatnya,
Tapi kan kita pengen jaga kualitas supaya laundry yang udah masuk itu bisa terproses, bisa hari itu selesai. Kalau numpuk terus, saya takutnya tercecer, tertukar. Nah, makanya kita tuh siasati ditutup pintunya gitu. Ditutup pintu itu juga untuk menjaga kualitas supaya kan kita kan nih konsepnya ekspres gitu ya. Jadi 1 jam itu udah bisa beres lah. Kalau yang self service orang dia mau langsung pakai, langsung keluar dari pengering, langsung selesai gitu, mau dipakai bisa. Tapi kalau numpuk terus mau nggak mau kan jadi lama. Paling lama saya itu mau ngejamin paling lama tuh 1 hari aja gitu, itu udah selesai. Nah, di usaha laundry ini ya udah pasti jasanya tuh sama lah ya, semua nyuci baju, itu nyuci pakaian, selimut, bed cover dan lain-lain tuh. Cuma kan kita harus cari peluang dong, ada pembedanya yang lebih baik dari laundry lain kalau bisa gitu, atau lebih baik sedikit aja, jadi orang tuh mau ke laundry kita. Pertama tuh saya sampai ngeriset di parfum. Pertama saya lihat parfum nih, saya nyediain beberapa banyak, bisa dicek juga ke bos pengering. Dalam waktu saya buka ini saya udah beli parfum tuh berapa banyak deh gitu. Gitu. Nah itu pertama saya riset nih sampai beberapa banyak parfum, lihat konsumen tuh lebih suka yang mana gitu. Terus sabun juga nggak, orang mikir ya udah sabun yang penting bagus udah beres gitu. Gitu nggak, sabun saya juga riset juga, saya kasih beberapa pilihan dari berbagai macam merek gitu ya, sampai akhirnya saya tentuin ternyata ini loh yang paling banyak sabun disuka, terus pewangi dan sebagainya gitu. Di situ sih ngasih pelayanan terbaik kita juga gitu, gimana konsumen tuh bebas memilih. Dan ada juga konsumen yang mau ya udah terserah aja. Nah itu saya juga kasih saran juga ke mereka, nah yang ini aja atau yang ini aja Bu, ini lebih bagus. Wangi yang seperti apa, misalnya wangi bunga atau buah atau yang segar gitu, pasti saya kasih rekomendasi, kalau ini suka nggak kira-kira gitu kan. Terus itu kan secara pelayanan ya, secara kepercayaan pelanggan juga kita harus jaga sih, karena banyak juga kita menemukan barang pelanggan itu yang misalnya keluar dari saku gitu, misalnya uang atau benda berharga lainnya. Nah yang kayak gitu pasti kita kembalikan, karena kita nggak mau pelanggan kecewa gitu. Jadi pelanggan tuh percaya untuk nitipin pakaiannya untuk dicuci sama Imah Laundry Coin gitu. Ya dari pelayanan kita tuh bisa ngegali konsumen tuh sukanya kayak gimana gitu. Terus kepercayaan konsumen tuh, trustnya konsumen tuh yang harus kita pegang supaya konsumen tuh percaya bukan nggak sekedar naruh cucian aja, cuci bersih pulang aja, nggak gitu. Tapi prosesnya tuh konsumen tahu bahwa di sini tuh dijaga dengan baik gitu ya, bajunya konsumen diperlakukan. Dan saya menanamkan itu kita tuh harus memperlakukan pakaian orang atau baju konsumen itu seperti baju kita sendiri gitu. Kalau kita mau ngasih yang pelayanan yang terbaik ya, kita juga harus ngasih kepercayaan juga dong konsumen gitu. Kami memulai bisnis laundry ini sebetulnya banyak persiapan dan pertimbangan juga gitu ya, memilih bisnis laundry. Khususnya pasti alamilah sama semua pengusaha, nggak cuma laundry aja gitu ya. Setiap kita mau buka usaha, kita kan harus yakinin dulu kita tuh berani, kita terjun langsung gitu. Terus usaha itu nggak bisa cuman udah punya karyawan, udah ini modal besar aja nggak cukup gitu. Tapi kita harus punya tekad yang pertama. Tapi tekad juga jangan jadi nekat gitu ya. Maksudnya dimatengin persiapannya. Pertama dari tujuannya dulu, mau buka usaha tuh tujuannya gimana. Misalkan kayak saya ngambil contoh ya, saya di bidang laundry. Saya tujuannya mau buka usaha laundry. Laundry itu ada pilihannya, mau yang koin atau yang kiloan gitu. Nah di situ kan nanti udah keset nih, kita mau buka usaha tuh laundry coin ya kan. Laundry coin tuh marketnya tuh siapa, targetnya aja siapa, terus pemilihan tempat juga gitu ya. Pokoknya harus disiapin mental, modal udah pasti. Modal tuh bisa mengikuti dengan konsep yang kalian punya lah gitu ya.
nggak semua kalian punya modal ratusan juta atau ratusan miliar terus bisa langsung main buka usaha terus sukses, ya nggak juga gitu kan. Kalian harus mempertahaninnya, kita tuh mempertahaninnya tuh kayak gimana, nah kan. Buat semua orang yang mau memulai bisnis itu pertama harus yakinkan diri dulu bahwa bisnis itu kalian tuh harus tahu nggak gampang jalaninnya, tapi bukannya susah gitu. Selama enjoy, dinikmatin, pasti bisa lah ada hasilnya, ya kan. Terus apa lagi ya itu? Ya, bisnis itu nih nggak hanya khusus untuk kalangan muda atau gimana. Yang penting kita tuh berani mencoba, itu udah pasti ada hasilnya gitu. Jangan tanggung-tanggung. Kalau mau terjun sekalian, jangan setengah-setengah gitu. Jadi kalau udah terjun, kita harus pegang bener bisnis ini tuh. Kalau menurut saya laundry ini bisnis yang jangka panjang ya. Selama manusia masih menggunakan pakaian, pasti laundry itu masih tetap ada gitu. Karena nggak semua orang itu punya waktu untuk mencuci, punya space untuk menjemur gitu kan. Ya kita manfaatkan lah orang-orang yang nggak punya waktu untuk mencuci itu gitu, sebagai keuntungan buat pebisnis laundry gitu. Untuk calon pengusaha laundry dan pengusaha laundry semua, kalian tetap harus semangat gitu. Dan yang baru memulai pun jangan takut, semua pasti ada jalannya. Kalian tinggal cari aja peluangnya di mana, dari tempat, dimatengin aja, dikonsepin aja dulu gitu. Walaupun sekarang saya belum ada modalnya, lo bisa aja nanti tiba-tiba ada yang mau invest ke kita, ya kan. Pokoknya kita bikin dulu konsep, kita maunya tujuannya kemana, visi misinya apa, itu dimatengin, nanti dituangkan lah pelan-pelan dari yang kita bisa dulu, dari usaha sendiri. Apa misalkan cari tempat, survei ilmu. Kalian belum pernah kan usaha laundry? Nah, lihat nyuci ke tempat laundry kayak gimana gitu. Paling itu sih yang harus disemangatin terus, harus dimatengin terus lah pokoknya ya. Iya. Gitu. Iya, maksudnya jangan takut lah. Setiap usaha pasti ada hasil gitu. Betul. Gitu. Kita juga udah ngalamin dari titik yang benar-benar nol banget sampai sekarang kita bisa dapetin omset untuk bisa menutupi semua operasional, bahkan untungnya lumayan gitu kan. Jangan takut, makanya jangan takut. Semua itu pasti naik. Ya. Semua bisnis ya, maksudnya nggak cuma laundry gitu. Kalau kita bisa jaga gitu kualitas kita, mudah-mudahan kita bisa untungnya lumayan dan bisa bertahan terus. Itu aja, pokoknya tetap semangat. Untuk yang mau mulai usaha ataupun yang udah mulai usaha, tetap jaga kualitasnya, selalu koreksi. Nggak ada tuh kita tuh selalu bagus, nggak mungkin. Pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Pokoknya kita harus cari peluang, cari kesalahan kita di mana, dan kita jaga, kita perbaiki terus pelayanan yang terbaik buat konsumen. Itu dari kami sih ya, dari Imah Laundry Coin. Terima kasih. Sekian sih. Paling kita mau bilang ya, kalau daerah Cimahi dan sekitarnya kita ikut promo ya. Yang mau cuci cepat nih, yang mau ekspres 1 jam selesai, bisa ke Imah Laundry Coin di Jalan Ciawi Tali nomor 35. Mesin kita juga dari Bos Pengering, kita belinya yang bagus juga, yang besar juga. Jadi kalau mau nyuci bed cover yang besar yang besar mau masuk langsung bisa, dan waktunya cepet gitu ya. Ciawi Tali deket seberang Masjid Al Muklis, pokoknya deket Pemkot Cimahi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.